Selamat datang di Bijak News Minggu 22 Juni 2025 bersama saya, Mita. Informasi pertama, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak dari Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof. Dr. Haula Rosdiana, pada Jumat 20 Juni, menyoroti sorotan Bank Dunia terhadap kinerja perpajakan Indonesia yang buruk. Ia mengutip langsung laporan Bank Dunia di halaman 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia significantly underperform in tax revenue collection. Dan its tax revenue to GDP ratio is among the lowest in the world. Menurutnya, data ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem perpajakan yang berdiri di atas dua pilar utama, yaitu kebijakan pajak dan administrasi perpajakan. Ia menekankan pentingnya politik pajak sebagai niatan negara untuk menentukan arah kebijakan dan implementasi hukum pajak. Sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Edi Salmet Irianto, ia juga mengkritik kenaikan PPN menjadi 11% yang dianggap kontraproduktif. Ingat, pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN memungkinkan tarif PPN antara 5% hingga 15%. Dan kenaikan ini membebani daya beli masyarakat karena tax on consumption mempengaruhi harga. Lebih lanjut, Prof. Haula mendukung pembentukan badan penerimaan negara yang otonom dan independen seperti diusulkan dalam Akta Cita Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi persoalan fragmentasi kelembagaan yang menyebabkan punggutan ganda dan kebijakan yang saling bertentangan, seperti perbedaan perlakuan PPN jasa kesehatan dan pajak daerah atas hiburan. Ia mengacu pada pemikiran pemenang Nobel Ekonomi dan Gagasan Prof. Sumitro pada tahun 1955 tentang pentingnya reformasi fiskal. Selain itu, ia menyoroti lemahnya kesiapan sistem, salah satunya saat peluncuran sistem perpajakan baru Januari 2025 yang membuat pengusaha tak bisa menerbitkan faktur pajak selama 3 minggu. Ia menekankan pentingnya validitas dan integrasi data untuk membangun kepercayaan wajib pajak dan menghindari perlawanan pasif agar pajak menjadi alat kepatuhan, bukan alat pemidanaan. Informasi kesehatan, Kemenkes catat 8 kasus hantavirus HFRS di 4 provinsi pada Sabtu 21 Juni. Semua pasien membaik, belum ada pengobatan khusus dan belum masuk kategori KLB. Informasi nasional, Putin puji buku kepemimpinan militer karya Prabowo yang diterjemahkan ke bahasa Rusia sebagai simbol kerjasama strategis antara Indonesia-Rusia. Informasi olahraga, PBSI dan Rusia jalin kerjasama bulu tangkis lewat kunjungan, laga persahabatan, dan kolaborasi pelatih Sabtu 21 Juni. Informasi luar negeri, Menteri Iran sebut kemarahan Netanyahu soal RS Israel menggelikan. Israel juga bom RS Gaza dan pura-pura jadi korban internasional. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.